warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, jadi anak-anak, sebelum pelajaran hari ini dimulai, Ibu minta ketua kelas pimpin doanya ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silahkan ketua kelas. Alhamdulillah. Nah, jadi anak-anak, kita sudah berdoa. Sekarang Ibu minta kalian cek di samping kanan kiri kalian, di depan belakang, siapa kira-kira yang nggak hadir? Hadir semuanya? Alhamdulillah, berarti hari ini lengkap ya anak-anak. Jumlahnya 20 orang ya. Bagus, anak-anak Ibu semua rajin ya. Sekarang Ibu mau tanya sama kalian semua nih, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, Anissa silakan. Ya, betul sekali. Jadi, pelajaran minggu lalu yaitu tentang dongeng, tokoh, dan karakter. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak apa itu dongeng? Ayo, ada yang tahu? Ayo, Wida silakan. Iya, bagus sekali Wida. Nah, jadi anak-anak sekalian, tadi Wida bilang dongeng itu merupakan cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dalam dongeng terdapat tokoh dan karakter ya Wida ya tadi ya. Nah, jadi tokoh dalam dongeng ini para pelaku di dalam dongeng yang mengalami berbagai peristiwa pada cerita. Sedangkan karakter adalah sifat yang dimiliki tokoh yang memerankan atau terlibat di dalam jalannya cerita. Paham semuanya anak-anak? Oke, bagus. Nah, jadi anak-anak, kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu kalian nanti akan Ibu minta membaca dongeng yang berjudul Kecerdikan Menimbulkan Kebaikan. Nah, setelah itu nanti Ibu minta kalian melakukan tanya jawab antar sesama teman tentang isi dongeng tersebut. Jadi, tujuan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini nantinya yaitu agar kalian semua dapat memahami isi bacaan dongeng tersebut dengan benar dan agar kalian dapat menyebutkan dari setiap bacaan-bacaan dongeng tersebut di depan kelas dengan benar, serta nantinya kalian dapat menceritakan kembali isi dongeng-dongeng tersebut dengan percaya diri di depan kelas. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu nih. Di sini, siapa yang sudah pernah membaca dongeng? Boleh angkat tangannya. Siapa saja yang sudah pernah membaca dongeng? Oh, ternyata di sini hampir semuanya sudah pernah membaca dongeng nih. Ibu mau tahu. Mulai dari Tasya. Coba Tasya, apa judul dongeng yang sudah pernah Tasya baca? Oh, Malin Kundang, bagus sekali. Kalau Caca, coba Caca, apa judul dongeng yang sudah pernah Caca baca? Oh, Timun Mas, bagus sekali. Nah, kalau Tika, apa judul dongeng yang sudah pernah Tika baca? Oh, Sangkuriang, bagus sekali. Jadi di sini anak-anak Ibu semuanya sudah pernah membaca dongeng. Nah, berkaitan dengan dongeng, hari ini kita akan belajar mengenai dongeng yang tokoh-tokohnya para binatang atau dikenal juga dengan fabel. Jadi di sini Ibu punya tokohnya, yang pertama ada ular, kemudian yang kedua ada tikus. Nah, jadi judul dongengnya adalah Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Harap disimak baik-baik ya dongeng yang akan Ibu bacakan, karena setelah ini akan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus ini
berusaha mencari akal agar ular tidak lagi ingin memangsanya. Saat itu sang ular merasa sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai persediaan makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Sang ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil nan lezat itu." Lalu tikusnya menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanannya. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara sang tikus sudah lelap di dalam sarangnya, ular masih dalam keadaan lapar. Sang ular yang sedang merasa lapar ini mengendap-endap masuk dan mendekati sarang tikus. Dan kini ular itu sudah berada di sisi tikus yang sedang tertidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tiba-tiba tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendirian. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati, ucap si tikus. Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat dari sang tikus. Ular berkata, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" tanya sang ular pada tikus. Lalu tikus menjawab pertanyaan dari ular. "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Kemudian ular mengangguk tanda mengerti. "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian mereka berdua beranjak mencari makan bersama. Nah, demikianlah tadi dongeng yang berjudul "Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan". Selanjutnya kalian harus menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Nah, setelah mendengarkan cerita dongeng yang berjudul "Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan" tadi, Ibu akan bertanya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan cerita dongeng tersebut. Siapa yang tahu mengapa sang ular ingin memakan tikus? Karena ular lapar, karena tidak ada makanan lain selain tikus, karena ular iri. Iya, benar sekali. Sang ular ingin memakan tikus karena ular iri dengan tikus yang makan dengan sangat lahap. Sedangkan ular, ia kelaparan. Selanjutnya, tikus berbicara kepada ular. Jika ia ingin makan, dirinya harus, ayo, apa yang harus dilakukan ular jika ia ingin makan? Bekerja, berusaha, mencari makan. Iya, benar sekali. Ular, jika ia ingin makan, dia harus mencari makan dengan cara
berusaha dan bekerja. Nah, ular tidak jadi memakan tikus karena mereka berdua tidak bisa. Ayo, karena mereka berdua tidak bisa apa? Hidup sendiri. Iya, ular tidak jadi memakan tikus karena mereka berdua tidak bisa hidup sendiri. Karena kita hidup di bumi ini saling membutuhkan. Misalkan Siti tidak membawa penghapus, sedangkan Ani dia membawa penghapus. Begitu juga sebaliknya. Jika Ani tidak membawa penggaris, sedangkan Siti membawa penggaris, tentu akhirnya Siti dan Ani saling meminjamkan, bukan? Iya, karena mereka saling membutuhkan barang tersebut. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri karena kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, selanjutnya, ular meminta maaf kepada tikus. Apakah tikus memaafkan ular? Iya, benar. Di dalam teks dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan tadi sudah dijelaskan bahwa tikus telah memaafkan ular. Yang terakhir nih, setelah ular dan tikus hidup bersama, apa sih yang mereka lakukan bersama-sama? Iya, setelah tikus tadi memaafkan ular, mereka akhirnya hidup bersama, tersenyum bahagia bersama, dan pergi mencari makan bersama-sama. Nah, setelah mendengarkan cerita dongeng tadi dan melakukan tanya jawab, tentu ada beberapa sikap atau sifat yang dimiliki oleh tokoh-tokoh dalam cerita dongeng tadi. Tokohnya yaitu ular dan tikus. Siapa tokoh yang baik di dalam dongeng tadi? Tikus atau ular? Iya, tikus. Nah, bagaimana kebaikan tikus yang dapat kita contoh untuk dapat hidup rukun dengan teman? Tikus memaafkan ular, iya. Jadi, kita sebagai manusia harus dapat mencontoh sikap atau sifat yang dimiliki oleh tikus, yaitu sikap yang saling memaafkan. Karena jika kita memaafkan teman kita yang berbuat salah, kita itu dapat hidup dengan bahagia dan hidup rukun dengan teman. Nah, anak-anak semua, pada hari ini kita akan bermain peran menceritakan dongeng. Ibu akan membagi kelompok, satu kelompok memiliki 2 anggota. Berhubung di sini kalian cuma ada 6 orang, jadi kita memiliki 3 kelompok. Nah, Ibu minta kepada anak-anak semua untuk berhitung dari angka 1 sampai angka 3 untuk membentuk kelompok. Nah, setelah berhitung dari angka 1 angka 3, anak-anak Ibu minta untuk bergabung dengan teman-temannya. Contohnya seperti saya mendapatkan nomor 1, bergabung dengan teman-teman yang mendapatkan nomor 1. Yang mendapatkan nomor 2 bergabung dengan teman-teman yang mendapatkan nomor 2. Begitu juga dengan yang mendapatkan nomor 3. Nah, sekarang silahkan bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Oke, sudah terbentuk semua kelompoknya? Sudah. Sekarang Ibu minta kepada anak-anak semua untuk menyiapkan satu cerita dongeng yang akan kalian ceritakan dan akan kalian perankan. Nanti setiap kelompok akan maju ke depan untuk menceritakan dongeng yang telah dipilih. Baiklah anak-anak, setelah kalian mendengarkan cerita, menjawab pertanyaan, dan bermain peran dari dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, siapa sajakah tokoh dalam cerita tersebut? Ya bisa, silakan angkat tangan. Ya, silakan. Jawabannya, ular dan tikus, ya benar. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama dalam cerita dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan? Siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Nah, baik, silakan. Nah, baik, jawaban yang sangat bagus.
Jadi begini anak-anak, mengapa mereka bisa hidup bersama? Karena ular dan tikus dapat hidup bersama, mereka memutuskan untuk saling memaafkan dan bersahabat serta mencari makan bersama. Nah, di sini siapa yang bisa menyebutkan pesan moral yang terdapat dalam dongeng tersebut? Silakan angkat tangan. Nah, baik, silakan Tasya. Wah, jawaban yang sangat bagus ya. Jadi begini, pesan moral yang terdapat dalam cerita tersebut yaitu yang pertama, kita harus memiliki akal yang cerdik layaknya tikus. Yang kedua, dalam menjalani kehidupan kita harus berusaha bekerja dan mencari makan, jangan hanya mau seenaknya saja. Yang ketiga, berbuat baik dengan sesama dapat menolongmu pada suatu hari. Nah, baiklah anak-anak, itu saja mengenai pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai dongeng yang berjudul Bebek Selalu Hidup Rukun. Silakan Anda sekalian buka bukunya dan dibaca. Untuk minggu depan akan Ibu tanya kembali. Baiklah anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melakukan doa bersama-sama. Baiklah, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Amin. Semoga apa yang Ibu ajarkan tadi dapat menambah ilmu kalian semua ya anak-anak. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.